Tetapi dalam konteks perkembangan sampai hari ini, bahwa romantisme sebagai dasar dari nasionalisme itu menurut saya sudah tidak relevan. Kenapa? Masih adakah sebuah fenomena bahwa suku A berada di urutan ke-1 berkuasa di Indonesia? Silahkan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Kalau tadi Prof. KBA menyebutkan ada demonstrasi itu adalah bagian daripada salah satu gejala anti sentimen nasionalisme. Nah, Pak Dr. Wira sebagai bagian daripada keluarga besar Ketua FKPT Aceh, ada nggak melihat arahnya itu adalah ke terorisme, radikalisme, dan seterusnya? Ya, radikalisme dan atau terorisme itu sebenarnya hanya manifestasi dari satu proses berbangsa. Jadi kalau tadi kita bicara tataran yang memang agak abstrak karena kita bicara soal teori-teori kebangsaan, maka sebenarnya turunan dari situ kalau nanti kita sampai pada suatu katakanlah sampai pada tataran yang lebih khusus, ini hanya manifestasi. Jadi saya kira kita di level kebangsaannya kita belum selesai. Misalnya kalau saya melihat memang saya setuju pertama dengan statement bahwa proses berbangsa atau proses membangsa, ya, to be nation atau being a nation, menjadi sebuah bangsa dan menuju menjadi sebuah bangsa, suatu proses yang berbeda. Kita belum being a nation. Kita sebenarnya sudah 80 tahun merdeka ini masih to be a nation, becoming a nation. Jadi apa yang dibayangkan, imagine community itu masih dalam suatu proses. Memang proses nasionalisme kita belum selesai. Apalagi kalau misalnya nanti ditarik khusus ke dalam konteks Aceh, itu lebih khusus lagi. Proses being a nation, being Indonesian, itu belum selesai. Tapi kalau proses kan sudah terjadi sejak tahun 1945, sejak 1903, Budi Utomo sejak 1928. Nah, melihat perkembangan-perkembangan yang terakhir, saya mungkin harus mengkritisi kembali kita sebagai bangsa, terutama para pengambil kebijakan yang memegang negara ini, kekuasaan, notabene lagi kalau mereka disebut sebagai guru bangsa atau bapak bangsa. Saya kira kita harus mendefinisikan kembali konsep nasionalisme kita. Konsep nasionalisme yang sekarang dikembangkan dan didoktrinkan menjadi dogma kepada kita dan sampai hari ini masih belum berhasil. Itu karena saya melihat nasionalisme dalam tataran kritis ya. Karena dasar dari nasionalisme itu adalah romantisme. Sebagai suatu rumpun suku bangsa Melayu Nusantara dari Sabang sampai Maroke yang memiliki sejarah yang sama, kemudian kalau merujuk ke Sumpah Pemuda bahasa yang sama, tanah air yang sama, dan penderitaan yang sama, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Tetapi dalam konteks perkembangan sampai hari ini, bahwa romantisme sebagai dasar dari nasionalisme itu menurut saya sudah tidak relevan. Kenapa? Menarik ini. Ya, ini poin penting yang harus kita bawahi dan kita eksplorasi dan kalau perlu kita diskusikan dan menjadi PR bagi seluruh bangsa. Basis romantisme untuk menjadi nasionalisme Indonesia itu sudah tidak relevan. Kenapa? Pertama, kalau kita lihat dalam kenyataan hidup sehari-hari, itu ada dua sebab anti nasionalisme itu terjadi. Pertama yang sifatnya horizontal, yang kedua yang sifatnya vertikal. Yang sifatnya horizontal itu memang gagasan-gagasan primordialistik. Misalnya kita pernah mengalami pemberontakan berbasis ideologi, apakah komunisme, apakah DITII, Darul Islam, etno-nasionalisme keacehan di Aceh, dan lain-lain. Kita punya banyak deretan pengalaman, proses yang mungkin kita sebut saja sebagai anti-nasionalisme atau etno-nasionalisme kebangsaan berbasis suku yang face a face dengan nasionalisme Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu. Dan ada Pak Wira nulis buku itu. Ya, dan itu sebenarnya bagian yang saya tulis di dalam buku saya etno-nasionalisme dan nasionalisme itu. Jadi
Kenapa saya katakan bahwa romantisme ini sudah nggak bisa lagi, nggak relevan lagi. Sekarang oke, kita NKRI. Kita menjadi Indonesia, basisnya apa? Oh, romantisme masa lalu nggak nyambung dengan generasi sekarang. Karena bagi generasi yang sekarang, basis nasionalisme yang akan dia gunakan sebagai argumen untuk being Indonesia, apakah aku punya pekerjaan? Apakah aku bisa mengakses pendidikan? Apakah keadilan hukum yang terjadi kepada saudaraku, keluargaku, teman-temanku yang lain, masyarakat Indonesia itu terjadi nggak? Ada nggak keadilan itu? Kenapa kami menjadi menderita di bawah semangat kebangsaan atau nasionalisme itu tidak memberikan apa-apa kepada kami? Nah, kalau misalnya tadi Anda tanyakan, apakah ini bisa memicu radikalisme terorisme? Ya jelas. Ketika Anda berkata, marilah kita menjadi Indonesia, apakah dasarnya hanya romantisme penjajahan masa lalu? Menurut saya tidak bisa. Basisnya adalah, ya saya mau menjadi Indonesia. Tapi saya harus punya pendidikan yang bagus di Indonesia, saya punya pekerjaan di Indonesia, saya diperlakukan adil di Indonesia, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan saya punya masa depan di Indonesia. Kalau enggak, saya siap untuk menjadi warga negara Amerika. Saya siap untuk menjadi warga negara Singapura. Kabur aja dulu. Ya? Nah itu kan sehingga muncul itu kabur aja dulu. Segala macam. Nah, lalu kita katakan bahwa narasi-narasi bahwa kehidupan di Malaysia lebih baik, Amerika lebih baik, Eropa lebih baik, sebagai bagian dari hoax. Itu tidak hoax. Yang hoax itu, kita memerangi hoax ya. Kami di FKBT memerangi hoax. Yang hoax itu ketika kita katakan kita adil, tapi tidak ada keadilan. Kita katakan bahwa kita adil, tetapi rakyatnya dicekik dengan pajak. Dikatakan kita adil, tetapi tidak ada. Misalnya kita lihat diskrepansi kaya dan miskin itu jadi jarang. Jadi basis nasionalisme kontemporer, modern itu bukan lagi romantisme, tetapi adalah keadilan sosial, hukum, perasaan nyaman, sehingga orang tadi kalau kita rujukkan kepada yang dikatakan misalnya Indonesia sebagai panggung teater, kompetisi siapa yang akan menjadi pemegang hegemoni kekuasaan di Indonesia, maka orang merasa tidak diperlakukan dengan adil. Sekarang pertanyaannya, masih adakah sebuah fenomena bahwa suku A berada di urutan ke-1 berkuasa di Indonesia? Lalu suku B urutan kedua dia berkuasa. Suku C urutan ketiga. Kan realitasnya terjadi. Di Departemen Dalam Negeri itu paling banyak suku apa? Di TNI paling banyak suku apa? Di kepolisian paling banyak suku apa dan seterusnya. Selama itu ada, maka perasaan anti nasionalisme itu tumbuh. Tidak bisa lagi kita katakan kita itu NKRI. Dasarnya apa? Romantisme. Karena kita sama dulu dijajah Belanda. Kita senasib penanggungan. Kita punya sejarah 1903. Kita punya sejarah 1928 dan seterusnya dan seterusnya. Nah oleh karena itu pemerintah harus mengkritisi ini. Jadi sebentar ini kami di FKPT. Kami berjuang untuk melawan hoax. Yaitu narasi-narasi yang membuat orang membangun kebencian dan kemarahan. Tapi pertanyaannya negara sudah selesai nggak menyelesaikan itu? Kenapa orang marah? Karena dia diperlakukan tidak adil. Kenapa orang Aceh marah? Kemiskinannya berapa persen? Ya, anti nasionalisme itu terus ada dan menjadi laten jika negara tidak betul-betul fokus kepada menyelesaikan persoalan-persoalan seperti itu. Nah, misalnya, jadi itu yang tadi saya katakan bahwa dasarnya yang horizontal. Jadi ada gagasan. Kita ini miskin ya, kita ini diperlakukan tidak adil ya, tidak ada kebahagiaan hidup negara ini. Yang kedua adalah yang horizontal. Tadi yang vertikal. Yang vertikal, tadi yang horizontal, sekarang yang vertikal. Yang vertikal ya kebijakan-kebijakan negara. Kita saksikan kemarin
Ada isu rekening mau dibekukan, terus dibatalkan sama Pak Prabowo. Kan ada banyak isu-isu itu. Kita tidak bisa serta-merta mengatakan bahwa itu isu hoax. Isu hoax itu adalah sesuatu yang tidak ada tapi diadakan. Tetapi kalau orang mengatakan ada kemiskinan dan itu problem terbesar kita, itu bukan hoax. Itu sebabnya saya mau coba mendudukkan kembali konsep nasionalisme itu pada tataran yang lebih kritis. Secara horizontal gagasan-gagasan untuk separatisme itu memang ada. Ya, gagasan-gagasan untuk menyebarkan sentimen-sentimen baru, ideologi-ideologi baru selain ideologi Pancasila memang ada secara horizontal dan itu menyebar. Tapi secara vertikal, apakah negara sudah cukup maksimal di dalam menata kembali menyusun kembali konsep nasionalisme ini berbasis pada kebutuhan bangsa yang hidup sekarang ini. Ya, tinggal dilihat kepada parameter makro, angka pengangguran, angka diskrepensi sosial dan ekonomi, ya, angka ketidakadilan dan lain-lain sebagainya. Saya kira untuk menjawab pertanyaan apakah semangat anti nasionalisme itu ada tumbuh dan bersifat laten. Dan itu bisa bersifat vertikal atau horizontal, dan masing-masing itu membutuhkan sebuah pendekatan untuk penyelesaian. Jelas bahwa sentimen anti nasionalisme itu sebuah realita. Apa yang kemudian bisa kita lakukan supaya anti nasionalisme itu tereduksi? Bang Wira sudah menyampaikan di beberapa hal realitas yang kaya makin kaya kalau istilah Bunda, keadilan sosial dari Bang Wira. Nah, apa yang bisa dilakukan memperkuat generasi muda kita supaya sentimen anti nasionalisme itu adalah sesuatu yang realitas dan harus kita kurangi. Apa yang mesti kita lakukan? Ya, memang berat. Tapi saya tidak menjawab apa obatnya A, B, C, D. Tapi saya berkata bahwa memang perlu upaya yang lebih serius untuk tetap menjaga berkembangnya wacana kebangsaan. Dan itu yang sangat kurang pasca reformasi ini. Jadi reformasi itu telah seperti menelan gairah atau sentimen kita sebagai sebuah bangsa. Kalau mengutip Soekarno, proses nation building dan proses characters building itu memang hanya tinggal semboyan, tidak pernah betul-betul serius dilembagakan sebagai sebuah gerakan nasional. Padahal sebagai negara yang merdekanya masih di bawah 100 tahun dibandingkan dengan Amerika Serikat yang proses berbangsa pembentukan bangsa itu berjalan sudah 250 tahun lebih kurang. Ya, kita itu terlalu cepat menghentikan itu dan menyerahkan rakyat Indonesia ini ke dalam pasar global. Jadi loss. Nah, apa yang miss di situ? Yang miss adalah keteladanan, kepedulian tokoh-tokoh negara dan bangsa. Karena Indonesia hari ini tidak punya statements. Indonesia yang ada itu adalah orang yang disebut pejabat, para pencari kerja dan pengejar rente. Siapa yang sekarang bicara karakter building? Bagaimana bentuknya? Bagaimana konsepnya? Bagaimana sistemnya? Nggak ada. Siapa yang bicara tentang national building? Nation building kita udah sampai pada level mana? Siapa yang pernah menyinggung bahwa konsep nasionalisme kita hari ini, misalnya hari ini saya menyinggungnya bahwa kita harus geser dari konsep romantisme kebangsaan menjadi sebuah konsep baru yang berbasis pada kebutuhan real bangsa. Sekarang data World Bank mengatakan Indonesia 80% miskin kok. Itu kan fakta. Korupsi kita sebagai salah satu negara paling korup. Lembaga-lembaga penegak hukum kita adalah lembaga-lembaga yang paling tidak bisa dipercaya. Tapi itu fokus kepada infrastruktur. Tidak fokus kepada proses nation building dan karakter building ini. Karakter building kita gagal ketika misalnya khusus di Aceh, ketika orang Aceh nomor 1 judi online. Ketika Indonesia menjadi pengguna konsumen gadget terbesar, pemakai internet terbesar, kemudian juga judi online terbesar. Artinya karakter building gagal. Padahal yang diletakkan Presiden Soekarno, yang mana itu sebagai
fondasi dari founding father terhadap yang namanya Indonesia, yang dalam konteks imagine community itu akan menjadi adil, makmur, ya, sentosa dan sebagainya, itu yang diamanahkan di konstitusi untuk dilindungi bangsanya, tanah airnya, ya, berikan kesejahteraan umum, cerdaskan kehidupan bangsanya, dan lain-lain dan sebagainya. Bayangkan di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan salah satu tugas bangsa pemerintah ini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Turunan dari kalimat mencerdaskan kehidupan bangsa adalah 20% APBN kita harus masuk ke pendidikan. Ya. Tetapi di lembaga pendidikan dirusak. Jadi di mana bangunan nation building dan bangunan character buildingnya? Karena lembaga yang bertugas untuk mengerjakan itu dihancurkan. Sebagai akademisi dengan segala macam tetek bengek di dalam proses birokrasi dan tata kelola pendidikan, hancur sistem pendidikan kita. Manusia Indonesia tidak lagi bangunlah jiwanya, Tapi bangunlah badannya saja. Karena konsep merdeka belajar itu membentuk manusia menjadi robot. Itu terjadi karena bangsa ini tidak mendapat edukasi. Karakter building, nation building terhenti. Sama sekali terhenti. Lebih bagus masih ketika di zaman Orde Baru. Di zaman Pak Harto masih bagus. Jadi kapan terhentinya? Kita tarik garis saja lah, setelah reformasi terhenti. Ketika P4 itu sebenarnya adalah instrumen. Ada lembaga namanya BP7, adalah instrumen pembentukan karakter bangsa berbasis Pancasila. Dihilangkan. Jadi para pengelola bangsa ini sejak reformasi itu diserahkan 250 juta rakyat Indonesia kepada mereka, lalu dia ambil ini, dia letakkan di pasar global, digilas oleh teknologi. Salah satunya adalah teknologi internet. Maka sekarang kondisi bangsa kita, kalau kita melihat kenapa pejabatnya jadi aneh-aneh, ngomong aja kok nggak bisa, sekedar berdiplomasi aja nggak bisa, karena nggak punya karakter. Jadi ya saya kira memang kita sedang mengarah menuju hancurnya karakter bangsa, karena karakter building yang diletakkan Soekarno itu terhenti sama sekali. Nation building tidak ada, kan kita suka-suka hati sekarang. Anak-anak kita coba, negara-negara yang tertinggal di Skandinavia, di Australia sudah ada produk hukum yang melarang menggunakan gadget di sekolah. Yang kembali kepada sistem manual, karena menurut penelitian secara saintifik dibuktikan bahwa menulis di papan tulis, menulis dengan tangan ketika guru bicara itu meningkatkan kecerdasan. Ada seorang Deddy Mulyadi melakukannya di Jawa Barat. Tapi negara ini sebagai bangsa tidak merespon apa-apa soal itu. Maka hancur pendidikan kita. Jadi ini diskusinya menjadi menarik karena tadi ketika kita bicara soal nasionalisme sebagai tema diskusi kita, itu kan pada tataran mikro. Apalagi kalau kita bicara nasionalisme berarti ada suatu komunitas, ada persepsi, ada mindset dan sebagainya di situ. Nah, lalu Prof. KBA keluar dari situ karena memang sudah disebut diskusi ini, tapi ke makro. Tapi bukan berarti putus. Beliau menarik itu proses ke makro itu. Nah, ini ditinggalin dulu diskusi ini yang mikro, lalu menunjukkan potret makro tentang bagaimana politik-politik yang sebenarnya bukan lagi politik nasional, tapi bahkan juga politik global, karena di situ nanti bagaimana Indonesia menjadi bagian dari suatu ekosistem planetary di masa depan. Nah, saya coba mau nyambungkan itu. Sebenarnya itu sangat nyambung ketika kalau masih ingat di paparan pertama bahwa kita harus mendefinisikan ulang tentang konsep nasionalisme di Indonesia yang tidak lagi berbasis pada romantisme. Artinya kita harus melakukan lompatan ke depan. Lompatan ke depan itulah konteksnya, konteks kehidupan bangsa dan negara ke depan. Hari ini konsep romantisme itu sebagai basis nasionalisme nggak bisa digunakan lagi. Kenapa? Karena saya sudah bisa, orang-orang di generasi saya termasuk Prof. KBA, ya, kita kan sudah bergaul pada tataran misalnya kita berdiskusi dan mendapatkan pendidikan di Amerika, di Australia. Ketika saya dari kampung, saya ini orang Gayo. Ketika dari Takengon, kampung saya itu, saya orang Gayo. Waktu dari sini saya ke Jakarta, orang tanya, saya orang Aceh. Tapi ketika saya keluar ke Singapura, orang tanya, asalnya saya orang Indonesia.
Jadi transformasi inilah yang membuat romantisme itu sebagai konsep kebangsaan nggak bisa lagi. Jadi nggak jelas habis berarti ya? Ya, nggak, maksudnya saya juga bisa memahami bahwa bahwa nasionalisme itu akan menjadi kosakata yang hilang. Tetapi bahwa nasionalisme sebagai sebuah value tidak akan pernah hilang, Prof. Saya yakin itu. Makanya ilustrasinya, Prof dari kampung ke Banda Aceh. Ya, kebetulan memang Aceh ya, asli dalam konteks. Kalau saya orang Gayo. Ya, kalau Gayo dipecah lagi, ayah saya orang apa? Ibu saya orang apa? Lalu saya di Banda Aceh orang Gayo. Tapi waktu saya di Jakarta saya orang Aceh. Tapi waktu saya di luar negeri saya orang Indonesia. Anak saya lahir di Banda Aceh, ibunya orang Aceh, anak saya orang apa? Jadi romantisme itu memang akan lenyap sebagai konsep kebangsaan. Yang muncul adalah kebutuhan real kehidupan. Nah, saya sekarang ada di Banda Aceh seorang mahasiswa. Saya akan dapat beasiswa kuliah ke Amerika atau ke Inggris atau ke Cina atau lain-lain dan sebagainya. Lalu saya berhasil, saya akan bekerja di sebuah perusahaan multinasional di Islandia. Nah, pertanyaannya, dilihat dari konteks nasionalisme, ini orang, kemudian barangkali dia sudah jadi, nanti lama-lama dia kawin sama orang Inggris, dia orang Inggris. Dalam konteks nasionalisme, apa nasionalisme orang ini? Ini sudah diramal jauh hari, ya. Dalam Megatrend 2000 itu John Naisbitt sudah disebutkan itu. Bahwa kan kebudayaan di dunia ini juga akan lenyap. Apa kebudayaan orang Aceh hari ini? McDonald, KFC, Richeese, dan seterusnya. Itulah kebudayaan kita. Walaupun kita masih mencoba mengelus-elus kebudayaan lama, kuah belangong misalnya. Nah, jadi dalam konteks ke depan, ya, politik itu harus dilihat hanya sebagai politik. Ekonomi hanya sebagai ekonomi. Nasionalisme kita mungkin politik, nasionalisme kita mungkin ekonomi. Bahkan dulu saya pernah diskusi dengan seorang budayawan. Pada suatu ketika mungkin kita tidak perlu nama. Mungkin kita hanya akan dihitung dengan barcode. Kita sudah mulai. Nah, kalau kita mau berpikir ke situ ya, diskusi makro, bahwa KBA ini pakai barcode KBA sebagai warga dunia dengan barcode sekian. Nah, tapi diskusi ini kalau kita kembangkan lagi tetap akan ada suatu pusat yang Prof KBA pernah sebutkan sebagai global mind itu yang mengatur. Ada servernya, nggak mungkin nggak ada servernya. Barcode saya, servernya pertanyaan di mana? Oh, ada di Banda Aceh. Banda Aceh nanti ada yang server besarnya koneknya di mana? Di Jakarta, di Kementerian Kependudukan. Nanti yang di Jakarta itu server yang lebih besar lagi ada di mana? Di Singapura. Dan itu sudah terbukti misalnya dengan data-data kita yang dijual oleh Indosat yang dikuasai oleh Singapura. Oke, tapi maksud saya nasionalisme itu kalau saya kerucutkan dia tidak akan lenyap. Mungkin kosakata nasionalisme bermakna berbeda dia. Nah, kembali lagi kalau kita ke diskusi ini, konteks Aceh, bagaimana misalnya anti nasionalisme itu bisa kita atasi. Pemerintah ini, pertanyaannya di Indonesia ini, kementerian apa atau badan apa yang sehari-hari berpikir tentang bagaimana proses nation building dan karakter building itu? Sehingga ya nanti terlepas dari bahwa kita secara perlahan-lahan menjadi global community, ya, apa yang akan kita gunakan sebagai misalnya gini, kalau timnas bertanding, sentimen apa yang mau kita gunakan? Sentimennya kebangsaan atau? Nah, sekarang ini kan pemain timnas kita kan Belanda semua misalnya gitu. Itu tapi basisnya romantisme juga kan. Karena kakeknya pernah di Indonesia, karena kakek Belanda. Tapi memang itu akan bisa lenyap. Saya setuju dengan itu. Nah, oleh karena itu maka saya melihat tadi diskusinya satu sisi kita diskusi mikro, tapi Prof KBA meninggalkan diskusi mikro menuju diskusi makro. Tapi saya percaya itu memang tidak putus. Tapi kira-kira prosesnya itu akan begitu. Jadi pertanyaannya, apakah nasionalisme
katakanlah tadi disebut generasi umur 45 hari ini yang akan jadi pemimpin depan, itu sentimennya apa? Ekonomi, kesejahteraan, atau keindonesiaan? Mungkin bukan keindonesiaan, tapi bagaimana kesejahteraan. Kita belum tahu bagaimana. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.